Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini 26 Mei 2022 bersamaan hari Kamis diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 hingga 53. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus telah menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya. Setelah banyak penampakan pasca kebangkitannya, Yesus akan meninggalkan mereka untuk naik ke surga dan bersama Allah Bapa. Tepat sebelum kenaikannya, Yesus yang bangkit menampakkan diri dan memberi tugas kepada para muridnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mereka juga diberi tanggung jawab untuk memberikan kesaksian karena mereka telah hidup bersamanya. Tugas dan tanggung jawab ini tidak diberikan begitu sahaja, tetapi disertai dengan mengirim apa yang dijanjikan Bapa, yakni Roh Kudus, yang memampukan mereka boleh menjalankan apa yang dipercayakan kepada mereka. Maka itu, kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa tanggung jawab untuk menyebarkan Injil sekarang ada di tangan para murid. Mereka tidak boleh duduk bergoyang kaki saja, sebab di bahu mereka sekarang diletakkan tanggung jawab besar untuk menyebarkan iman. Kenaikan Yesus ke surga juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk menyebarkan iman. Karena kita adalah murid-muridnya pada zaman sekarang. Apakah kita siap untuk melaksanakan tanggung jawab ini?
Namun kadangkala ada segelintir pribadi yang nampaknya sering menolak hal itu dengan berbagai alasan. Seringkali alasan ini yang akan diberikan. Bagaimana saya boleh mewartakan Injil kalau saya bukan pembicara yang baik? Bagaimana saya boleh mewartakan Injil kalau saya tidak memiliki bakat dan sumber daya untuk melakukannya? Saudara-saudari yang terkasih, tugas mewartakan Injil sesungguhnya tidak dibatasi oleh kemampuan berbicara, bakat, dan sumber daya. Kita juga boleh mewartakannya melalui tindakan kasih, kerendahan hati, dan kebaikan. Kita mengetahui bahwa sebelum Ia meninggalkan kita dan menyertai kita dengan berkat-Nya, Ia memberi pesan kepada kita untuk pergi mewartakan sabda Tuhan kepada semua orang yang akan kita jumpai, di mana Dia mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Apakah kita sudah siap memberikan waktu untuk membaca kitab suci agar dapat mengerti dan memahami tentang sabda Tuhan? Semoga melalui pesan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh meresapi dan mendalami sabda Tuhan, agar apa yang akan diwartakan kepada umat yang dilayani benar-benar mendapat sukacita, baik untuk umat yang dilayani maupun diri sendiri. Sukacita karena Yesus selalu menyertai. Setiap peristiwa perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membuahkan sukacita bagi sesiapapun. Sekiranya kita mengalami kegelisahan dan tidak damai yang disebabkan oleh apapun, marilah kita segera datang kepadanya dengan segala perasaan yang sedang tidak enak itu. Di dalam gereja Katolik ada pelbagai sarana yang boleh kita lakukan untuk dapat terus berelasi dengannya. Salah satunya adalah menghormati sakramen Maha Kudus. Menurut Santo Yohanes Paulus II, gereja dan dunia sangat memerlukan penghormatan kepada Ekaristi. Di dalam sakramen cinta ini, Yesus sendiri menantikan kita. Karena itu, tidak ada waktu yang lebih berharga daripada menemui Dia di sana. Dalam penyembahan dan kontemplasi dengan penuh iman dan sikap memberikan sili bagi kesalahan besar dan ketidakadilan yang ada di dunia, penyembahan tidak boleh berhenti. Sebagai orang Katolik, kita hendaknya menyembah dan menghormati Yesus dalam sakramen Maha Kudus dengan penuh iman bahwa Dia yang hadir dalam roti ataupun dalam rupa roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi itu benar-benar adalah Yesus sendiri. Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita, yang hadir dengan segala kealahan dan kemanusiaannya. Kita juga harus bersyukur atas iman yang dianugerahkan kepada kita, bila kita dapat mengimani Yesus dalam sakramen yang Maha Kudus tanpa ragu-ragu. Saudara-saudari, marilah kita selalu menyerahkan hidup kita dengan tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita semaksimal mungkin. Sekiranya telah terjadi hal yang buruk yang menimpa kita, tetaplah percaya dan sadar bahwa Tuhan selalu baik dan selalu hadir di dekat kita, di mana Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu hingga akhir zaman." Tuhan memberkati.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.